Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Bapak Pak Franky yang akan melanjutkan mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Dengan materi untuk semester 2 ini, kita akan membahas tentang sumpah janji pegawai khusus buat kelas 11 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 6.1 siswa memahami pengertian sumpah janji pegawai. 6.2 siswa memahami tujuan dan ketentuan sumpah janji pegawai. 6.3 siswa memahami bunyi sumpah janji pegawai negeri sipil. 6.4 siswa memahami pembuatan dokumen sumpah janji pegawai. 6.5 siswa membuat kesimpulan. Kalau misalnya kita bicara tentang sumpah janji pegawai negeri sipil, bicara tentang sumpah, pasti di antara kalian pernah bersumpah bukan sebagai seorang pegawai negeri sipil, tetapi kadang-kadang sebagai manusia kita memiliki ego. Kadang-kadang apa yang kita rasakan itu dituduhkan kepada kita yang memang dianggap kita tidak melakukannya, maka seringkali kita bersumpah, kita berjanji. Janji dan sumpah. Sumpah ada perbedaan dengan janji. Janji itu kita berjanji, contohnya misalnya nih, berjanji dengan sepasang kekasih kalian, berjanji sehidup semati, asik. Tetapi di sini kita lebih membahas tentang sumpah janji pegawai negeri sipil. Karena kalau kita bicara tentang sumpah dan janji pegawai negeri sipil, ketika mereka diangkat sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka dia berhak untuk bersumpah dan berjanji. Pengertian sumpah itu adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Itu yang disebut dengan sumpah. Jadi sumpah itu seringkali diucapkan dengan menggunakan kata Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, biasanya seperti itu. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah kita bahas pengertian dari janji. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu artinya ketika seorang pegawai negeri sipil dia sudah ditetapkan sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka dia berjanji. Dia berjanji apa yang harus ia lakukan untuk membangun, untuk meningkatkan kemampuannya dalam pekerjaan atau kemampuannya di instansi dia bekerja. Seringkali pegawai negeri sipil itu mereka melakukan janji. Biasanya mereka berjanji bahwa akan patuh terhadap aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Itu yang disebut dengan janji. Janji itu biasanya dan sumpah ada aturan yang mengikat. Kenapa sampai pegawai negeri sipil dia harus bersumpah dan berjanji? Regulasi yang mengatur sumpah dan janji pegawai negeri sipil itu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang
nomor 8 tahun 1974 dan seterusnya. Regulasi pengaturan sumpah dan janji ini diikat dengan undang-undang ini. Sehingga apa? Seorang pegawai negeri sipil ketika dia sudah bersumpah dan berjanji, dia tidak boleh melakukannya. Kalau misalnya dia melakukan pelanggaran, sudah pasti akan ditegur, dan yang paling berbahaya adalah dia langsung dipecat sebagai seorang pegawai negeri sipil. Tahapan pengambilan sumpah dan janji pegawai. Yang pertama itu A. Persiapan. Persiapan itu penyiapan data kepegawaian yang berkaitan dengan data diri PNS yang hendak diambil sumpah. Jadi sebelum disumpah dan berjanji, penyiapan data pegawai harus disiapkan. Disiapkan oleh siapa? Disiapkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Di dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah atau pusat. Kemudian yang B adalah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu menginventarisir pegawai negeri sipil yang belum disumpah berdasarkan data pada bagian kepegawaian dan menyurati unit kerja untuk menyampaikan nama-nama pegawai negeri sipil yang belum disumpah. Yang kedua adalah membuat daftar nama-nama pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah. Yang ketiga, membuat konsep berita acara sumpah pegawai negeri sipil. Yang keempat, melaksanakan sumpah pegawai negeri sipil. Dan yang kelima adalah mengirim berita acara sumpah pegawai negeri sipil ke instansi unit kerja untuk ditandatangani oleh pegawai negeri sipil. Jadi ini adalah persiapan dan pelaksanaan janji dan sumpah tadi. Nah, ketika seorang pegawai negeri sipil dia mau berjanji dan bersumpah, maka hal-hal inilah yang harus disiapkan. Disiapkan oleh siapa? Yang tadi Bapak bilang, oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian. Yang berikut, ketentuan dalam penyelenggaraan sumpah antara lain harus ada pejabat yang mengambil sumpah. Artinya apa? Bahwa untuk sumpah dan janji ini harus ada pejabat. Pejabatnya di sini misalnya saja bupati, kepala BKD dan seterusnya. Yang kedua adalah harus ada pegawai yang mengangkat sumpah. Jadi semua pegawai yang tadi Bapak sudah singgung, yang telah ditetapkan sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka dia wajib mengangkat sumpah dan janji. Yang berikut adalah harus ada pembina upacara. Pembina upacara pun harus, karena janji dan sumpah ini dilaksanakan secara resmi. Secara resmi di tempat upacara. Harus ada saksi-saksi sekurang-kurangnya 2 orang. Jadi harus ada saksi. Yang berikut adalah harus ada rohaniawan dan tamu undangan pasti. Yang namanya sumpah dan janji itu, rohaniawan itu harus ada. Nah, kalau misalnya kalian lihat di TV atau kalian lihat di tempat-tempat lain, seseorang yang mau mengambil sumpah dan janji itu biasanya rohaniawan berdiri lalu meletakkan kitab, apakah itu Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya, sesuai dengan keyakinan agama pegawai negeri tersebut. Maka ditaruhlah misalnya Al-Quran di kepalanya untuk berjanji dan bersumpah. Kemudian upacaranya harus hikmat, ya memang harus seperti itu. Yang berikut adalah prosedur pengambilan sumpah, yaitu Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana jumlah PNS yang akan diambil sumpah. Jadi yang tadi Bapak bilang bahwa di dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah atau disingkat BKD, dia harus menyusun seberapa besar jumlah pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpah. Yang berikut adalah memanggil PNS yang akan diambil sumpah dan janji. Sudah pasti kalian sudah mengerti dan paham itu. Dan
Sekian tadi materi pembelajaran kita tentang sumpah dan janji pegawai negeri sipil. Sebelum Bapak mengakhiri akan pembelajaran kita hari ini, Bapak bisa menyimpulkan untuk kalian semua bahwa janji dan sumpah itu harus dilaksanakan oleh seorang pegawai negeri sipil, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, apakah itu di instansi pemerintahan, dia harus menjalankannya dengan baik. Yang kedua, bahwa pegawai negeri sipil itu diikat dengan undang-undang ketika dia sudah berjanji dan bersumpah. Apapun yang terjadi, dia harus melaksanakannya dengan baik, dan aturan-aturan tadi selalu mengikat setiap pegawai negeri sipil. Ketika pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran, maka berhak diberikan sanksi. Itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Pak Franky pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.